hatiku damai, jiwaku tentram bersamamu. Seiring bersama alunan bunyi, seruling di lembah sunyi. Di sana ku duduk seorang diri, menjelang di malam hari. Terkenang ku akan seorang kasihku yang telah pergi entah kemana. Oh angin, sampaikan salamku, ku nantinya di lembah sunyi. Seindah alunan seruling senja, begitu cintaku padanya. Terkenang ku akan seorang kasihku yang telah pergi entah kemana. Oh angin, sampaikanlah salamku, ku nantinya di lembah sunyi. Seindah alunan seruling senja, begitu cintaku padanya. Begitu cintaku padanya. We've gotta say goodbye for the summer. Darling, I promise you this, I'll send you all my love every day in a letter, sealed with a kiss. Yes, it's gonna be a cold, lonely summer, but I'll fill the emptiness. I'll send you all my dreams every day.
always be true. In other words, I love In other words,
Jangan cuma-cuma dalam senyuman, tapi kita harus kenalan. Laporan Ketua Panitia yang akan dibawakan oleh Ibu Ida Garnasi dari Angkatan 75. Kepada Ibu Ida, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada seluruh rekan-rekan yang hadir atas ridho dari Yang Maha Kuasa untuk bisa berkumpul di sini. Tidak lain untuk acara reuni kita, yaitu grup Semantis 72 sampai dengan 76. Yang alhamdulillah bisa terlaksana di tempat yang indah, sejuk dan nyaman di bawah kaki Gunung Cermai pada tanggal 25 Desember 2018. Rekan-rekan yang saya cintai, kami atas nama panitia mengucapkan banyak terima kasih atas kehadirannya di villa ini. Selanjutnya kami akan bacakan laporan ini. Alhamdulillah yang bisa hadir pada hari ini sebanyak 30 mungkin ya. Ada 300 Mam. kurang lebih. Iuran yang kami dapat sejumlah 10.750.000. Dana ini dipergunakan dari kita dan untuk kita. Kami aturkan terima kasih yang tiada terhingga kepada rekan-rekan dan panitia yang telah memberi support baik materi maupun sumbangsi pemikiran sehingga dapat terlaksana acara reuni Semantis dengan aman dan nyaman. Amin. Susunan panitia: Eti Marbu sebagai bendahara, Titin Suhartini sebagai sekretaris, Upit sebagai seksi acara, dan Juju Dubaida sebagai seksi konsumsi. Tak lupa pula kami ucapkan terima kasih kepada Kang Bay dan Kang Wato yang telah memberikan saran dan petunjuk sehingga dapat terlaksana acara ini. Wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saya terus terang aja sebenarnya tidak menganggap diri sebagai ketua karena aneh gitu. Karena pemilihannya waktu itu tidak resmi, hanya waktu itu kita kumpul di tempat Pak di Karawang ya, di Kang Koid. Waktu itu beliau baru pulang haji, kumpul cuma saya, Wato, Bey, Pak Sari, Yeye, Uki, Wida ya, Karawang, Kuting, ya belakangan. Jadi waktu itu tiba-tiba saya tuh jadi ketua gitu, karena ketua W kan. Padahal tuh saya tuh nggak banyak, terus terang aja nggak banyak kenal, karena saya SMP kan tidak di sini. Kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala karena kita diberi kesempatan, masih diberi kesempatan untuk berkumpul kembali di sini. Setelah tahun lalu kita melakukan kegiatan ini di Kaliaren, itu tempatnya Kang Soleh. Kang Soleh mohon maaf katanya tidak bisa hadir karena saudara iparnya meninggal dan juga beliau juga sedang tidak begitu sehat, jadi mohon maklum. Kang Pendi yang belum jadi MC mudah-mudahan malam ini bisa hadir. Kemudian banyak yang lain mungkin nanti malam bisa hadir di sini. Jadi saya mengharapkan bahwa pertemuan kita ini bisa selain untuk silaturahmi juga kita mendoakan. Kita tahu persis ada saudara kita yang saat ini sudah tidak bersama kita lagi, yaitu almarhum
Kang Didi Suyadi ya, almarhum, beliau meninggal pada waktu menunaikan ibadah haji. Untuk itu marilah kita mendoakan almarhum, semoga semua amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan dan ketabahan. Saya kira tidak banyak yang bisa saya sampaikan. Sebenarnya saya minta kita tidak satu arah gitu. Banyak teman-teman kita yang mungkin juga mempunyai pengalaman, Kang Yakub, kemudian yang lain, Farid, nanti bisa sharing lah untuk selain kita nanti menikmati musik, juga saya usul nanti ada sumbang saran atau pendapat dari teman-teman, baik ibu, bapak, untuk memberikan masukan bagaimana sebaiknya perkumpulan kita ini dilaksanakan. Ya di kegiatannya apa gitu? Apakah dulu pernah ada usulan kita punya warung apa itu? Mancis. Tidak. Kita bisa menambah kas kita. Sebenarnya kita ada iuran yang kas yang bulanan, tapi itu juga mungkin perlu kita aktifkan lagi, sehingga nanti ada uang kas yang nanti bisa kita pakai kalau misalnya ada keperluan-keperluan seperti ada yang meninggal dunia, ataupun yang hajatan, ataupun kesusahan, sakit dan sebagainya, kita bisa sisihkan anggaran dari situ. Tapi nanti kita tata kembali. Ini sebenarnya orang yang desainer di belakang semua ini adalah Kang B ini. Jadi B ini yang walaupun ingin cepat, tapi memang kalau tidak ada beliau kita tidak akan. Saya tahu beliau yang bekerja sangat keras untuk bisa terlaksananya kegiatan ini, termasuk beli minuman yang tadi sampai dengan jam 2 itu belum ada. Jadi hal-hal kecil yang dipikirkan oleh teman. Ini ada yang baru datang dari mana? Kamu sih? Mungkin kalau uangnya banyak bisa pengobatan gratis, bisa mendatangi orang yang sakit bareng-bareng gitu, atau mungkin kita membantu teman-teman yang kurang mampu menyekolahkan anak barangkali itu. Jadi saya punya pengalaman dari Pak Haji di almarhumah itu, kita bikin brand, ya salah satunya mungkin bisa pengobatan gratis untuk lingkungan kita ini, atau mungkin untuk teman-teman yang kurang mampu. Dan seperti istri saya kan kurang itu, ya selalu begitu. Jadi kalau ada acara kita lakukan ada videonya sekolah mungkin dibantu waktu ada kumpulan batas ini. Terima kasih. Selamat datang kepada guru kita Bapak Musin yang masih gagah. Walaupun usia 81 tahun. Walaupun usia sudah 81 tahun. Alhamdulillah. Selamat datang. Saya ingin hadir Komang Tenefu Teriak Covid, tahun 75 sama Terima kasih Hatur Nuhun. Ini Pak Yakub. Ini Pak Yakub, saya masih ingin. Ini Pak Andi. Pak Andi. Masih gagah aja nih. Alhamdulillah. Masih ke sekolah. Jadi ingat sekali saya itu. Saya lupa datang di orang ya. Terus ada Pak Komsu datang bawa bendil, jadi kita selamat gitu. Jadi kita bisa keluar dari desa itu. Di kepingan. Baik, saya ini kasih acara baru sambutan dari ketua WA, bukan ketua angkatan. Saya kira apakah nanti tanya jawabnya setelah ini aja, biar nanti dipandu oleh MC.
Saya kira demikian sambutan dari saya. Nanti acara selanjutnya tanya jawabnya nanti di ini aja dipandu oleh MC. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Pak Iding. Tepuk tangan buat Pak Iding. Terima kasih. Selamat datang Pak Muksin. Acara selanjutnya, acara ketiga adalah acara Kapusiri dari pembina atau penasehat WA Semasis tahun 7276 diwakili oleh Pak Warto. Pak Warto, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Segala puja dan puji hanya milik Allah. Hanya kepada Allah kita mohon pertolongan dan hanya kepada Allah kita mohon ampunan. Kita bersyukur pada saat ini kita dipertemukan di tempat yang kata Pak Ketua Panitia tadi, tempat yang indah, sejuk, nyaman. Sayangnya yang hadir cuma sedikit. Nah ini kita pertanyakan, kenapa kok cuma sedikit gitu? Padahal dulu kan membeludak katakanlah ya. Oke, itu mungkin alasannya, tapi kita harus ke depannya. Kita harus evaluasi kenapa begini gitu. Pelaksanaan dari reuni ini saya melihatnya kita jadikan itu sebagai suatu pembelajaran untuk berikutnya supaya kita lebih apa Pak Ketua, Ibu Ketua, lebih apa tadi? Lebih profesional. Itu udah profesional jawabannya itu bagus. Saya haturkan salam hormat kepada Pak Guru kita, Bapak Musim yang telah menyempatkan kehadirannya. Kami sangat berterima kasih atas atensinya dan kami juga sangat berterima kasih karena dulu kami diberikan ilmu-ilmu sekali lagi kepada Pak Musim dan alhamdulillah sekarang beliau masih segar bugar. Jalannya aja sekali Pak Musim sudah 80-an tapi masih keker, masih semangat, bukan main. Mudah-mudahan kita semua kita minta tahu nih kepada Bang Musin apa sih rahasianya. Nah ini yang perlu tahu supaya kita bisa seperti Bang Musin ya. Nanti kita mohon kepada Bang Musin untuk membuka rahasianya, apa rahasianya berikutnya. Buat kenang-kenangan waktu acara temukan di Karya Arena temukan satu. Alhamdulillah kami juga dapat bantuan dari donatur dari grup anggota grup yang baru yaitu Ibu EM. Dia itu membantu juga untuk terbentuknya MUK sebanyak 49. Jadi kami akan serahkan kepada rekan-rekan yang hadir. Silahkan mengambil seorang satu. Ini akan secara simbolik kepada Ibu Ida sebagai ketua reuni. Bila kau rindu, panggillah namaku. Bapak, jangan dilihat isinya, tapi dilihat kasih sayangnya terhadap Bapak. Insya Allah Pak, saya akan mengikuti jejak Bapak seperti Bapak sehat. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini tidak ada yang paling bahagia di dunia menurut saya kecuali saya sendiri, di mana sudah ada yang puluhan tahun
bisa bertemu umatnya, bisa bertemu, dan alhamdulillah orang tua maupun guru yang paling gembira adalah apabila anak-anaknya bisa melebihi orang tuanya. Di dalam hal ini tentu saya katakan karena sudah jadi bapak ibu sudah melebihi gurunya, baik di dalam pendidikan, pangkat maupun harta, kita ucapkan itu alhamdulillah. Di samping kegembiraan kita pada hari ini, saya juga akan mengingatkan pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang kedua, mari kita berdoa semangat, di mana baik mantan siswa maupun para mantan guru, juga muslimin dan muslimat yang sudah mendahului kita, mudah-mudahan diterima iman Islamnya, diampuni dengan segala dosanya. Bibarakati suratnya Al-Fatihah. Saya mohon maaf, kemungkinan meskipun jumlahnya sedikit, saya udah lupa namanya. Makanya Allah memberikan yang negatif dan positif itu ternyata bermanfaat. Dulu yang nakal itu waduh, anggap nakal. Tapi yang ingat saya cuma JP aja. Walaupun itu dari Allah ditakdirkan ada yang positif, ada yang negatif, yang baik, ada yang jelek. Maka yang jelek pada satu saat itu dicibirkan. Dan kadang-kadang kalau yang baik kata kita, mungkin kata Allah tidak baik. Tapi yang kata Allah tidak baik, sementara kita menganggapnya tidak baik. Contoh umpamanya di satu desa ada tukang peyem yang ngangkut hanya satu kolbak. Tiba-tiba karena ada saudaranya supir dari Jakarta, seorang tukang peyem tidak keangkut ke pasar. Wah, marah. Peyem aing kumaha malaku. Udah saja. Dia diberi Allah kesempatan itu tidak ngerti. Pada jam 9 segera peyem itu bawa yang tadi itu diguling ke sawah. Jadi laku semua dalam beberapa menit. Nah karena Allah memberikan yang baik untuk dia, sementara tidak diterima oleh tukang peyem itu. Gitu pula kita, makanya tidak ada lain saya karena sudah tua, barangkali perjalanan hidupnya sudah lama. Maka saya juga pernah balita, pernah muda, pernah seperti bapak ibu. Tetapi yang kami tanya, apakah ibu bapak mau sampai seperti saya atau tidak? Amin, sampai. Untuk itu, sampai atau tidak kita tidak tahu. Yang penting mulai dari hari ini, saya wasiatkan kamu. Marilah kita melangkah. Kalau yang buruk-buruk kita sudah berbuatlah lebih positif lagi sesuai dengan syariat Islam agar kita mendapat tabungan nanti di akhirat. Hanya itulah jalan kita. Coba kalau sudah tua seperti saya dikasih daging enak juga menggigitnya juga nggak bisa. Kasih mobil yang bagus nyetirnya juga nggak bisa, sudah buram. Jadi banyak hal-hal yang nikmat itu dikurangi sesuai dengan umur. Makanya karena nanti ada perkalian sampai ke akhirat, kita sebagai orang tua, saya titipkan anak-anak kita tolong fokuskan diri kepada bidang. Saat dokter Lucia mengatakan semua penyakit kesehatan dari otak. Punya masalah kecil dipikirkan, tidur kurang, tempo makan tidak mau makan, akhirnya mah dikasih obat mah komplikasi. Bahwa kita akan berujung dengan yang sama. Tetapi apa yang mau dinilai oleh Allah adalah proses dalam hidup. Jadi hati-hatilah, proses inilah yang mendapat ukuran catatan baik atau tidak baik. Ya. Bukan ujung, tapi proses. Proses itulah yang harus kita perhatikan dalam setiap langkah dalam hidup kita agar nanti di ujung kita mendapat kalau dosa pengampunan,
syukur kalau pahalanya banyak dari segi harta sehingga dapat berkah. Mungkin tahu berkah apa artinya berkah? Definisi berkah adalah baik budi, fisik maupun harta bisa dinikmati orang lain. Orang cemurut saja kita tanya senyum itu berkah. Dan berkah ini berantai. Kalau ibu mengasih baju pada saya karena tidak cukup, saya berikan. Nah berkahnya itu ibu dapat dari saya juga dapat dari orang itu. Bayangkan kalau 10 kali beruntun, harta itu sudah 11 kali lipat berkahnya daripada awal memberi dari segi harta. Yang disebut silaturahmi itu kata Nabi, as-silaturahmi miftahu ibadah wa ibadah miftahu jannah. Jadi kalau kita bersilaturahmi itu wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala ta'ala fil kitabil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna akramakum indallahi atqakum. Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan pada hari ini kita bisa berkumpul di rumah yang sangat mulia ini. Insya Allah mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan adanya reuni SMA 1 Cilimus 72 angkatan 976. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga para sahabatnya, para keluarganya, para pengikutnya yang insya Allah selalu istiqomah di jalan. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu sekalian, teman-teman saya semuanya dan Bapak Musin, saya banyak mengambil pelajaran dari Bapak. Saya juga mungkin termasuk yang terkena penyakit karena gini, saya waktu dulu nggak kontrol. Ketika saya sudah pensiun dari Bank Indonesia, saya disuruh mengurus masjid Baitul Ihsan di Bank Indonesia. Dan setiap mau Ramadan itu kebetulan kita kan ngasih makan sebesar 800 atau 1.200 per hari. Tes foodnya itu saya termasuk yang harus mencicipi semua makanan yang ditawarkan oleh ibu-ibu itu dari catering itu. Waktu itu saya kebetulan dari 3 yang saya coba itu makanan ada semua. Saya nggak ingat, saya enak banget kan, saya harus ngasih penilaian. Oh ini layak tidak, ini layak tidak untuk dijadikan rekanan untuk menyediakan buka puasa selama 30 hari itu sebesar 800 orang. Kalau hari hasilnya belum sampai ke sini, jadi saya ingin mengingatkan kepada teman-teman bahwa reuni ini adalah sangat penting buat kita untuk menjalin silaturahim. Karena orang membutuhkan silaturahim itu dosanya bukan termasuk dosa besar. Gitu. Dalam surat Al-Kabair itu dosa besar. Yang penting bagi kita adalah saya punya pengalaman bahwa ternyata agama itu yang harus dipegang itu nomor 1 adalah tauhid. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kenapa Nabi Muhammad selama 13 tahun harus berkutat mentauhidkan orang Mekah? Karena Nabi Muhammad ingin ketika itu bahwa orang Quraisy itu tidak lagi menyembah kepada yang lainnya, tidak percaya kepada yang lainnya, tidak ke dukun, tidak ke peramal, tetapi hanya Allah satu gitu. Makanya itu Nabi Muhammad 13 tahun baru turun perintah sholat setelah itu. Ya, bagaimana kalau setiap ada pertemuan kali ini kita harus kumpul uang lagi, atau gimana ada sisa dari saldo? Ya silakan, nanti kita bisa bantu teman kita yang kurang mampu untuk membantu minimal mungkin anaknya atau cucunya untuk bersekolah di pakai beasiswa.
atau membantu yang lainnya. Kalau biasa niatnya bukan hanya ingin mendapatkan barisan saja, tetapi ingin melihat kondisi badan kita. Itu yang saya dapat pengalaman di semua masjid seperti itu. Walau sejenak bertemu, hanya
cinta berjuta rasanya. Oh asiknya. Dari sana, dari depan, dari depan.
Bangun pagi berdoa untuk anakku. Siapa bilang kan dia hanya hiasan